Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Tahukah Anda ungkapan yang populer? Dalam bahasa Inggris, walk the talk. Saudara tahu apa artinya? Kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira berarti tidak omong doang. Alias tidak hanya sekadar berbicara. Orang yang antara perkataan dan perbuatannya nyambung, kira-kira demikian. Dan kata yang dekat dengan ini adalah integritas. Wikipedia, ensiklopedia bebas menjelaskan bahwa integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, saudara, bisakah Anda mengusulkan satu nama orang yang bisa masuk kategori ini? Kalau saya, sudah tahu saya akan mengusulkan nama siapa? Ya, saya akan mengusulkan nama Yohanes Pembaptis. Ya, dia adalah orang yang patut bisa dikatakan berintegritas. Walk the talk, itulah dirinya. Dia menghidupi apa yang ia katakan, bukan hanya sekedar berbicara, tetapi ia melakoni apa yang ia katakan. Ia menjalani kehidupan yang sederhana, namun orang segan atau hormat kepadanya. Sosoknya memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Pertanyaannya, apa sih rahasianya? Saudara, mari kita periksa bacaan leksionari pada hari ini. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 3 ayat 31 hingga ayat 36. Kita tahu bacaan ini dilatar belakangi oleh percakapan sebelumnya. Bagaimana murid-murid Yohanes tidak rela ketika banyak orang mengikut Yesus. Bisa dimengerti karena mereka belum mengenal dengan baik siapa Yesus. Mereka hanya beranggapan bahwa Yesus adalah saingan bagi Yohanes. Ada banyak murid Yohanes yang kemudian mengikut Yesus dan buat mereka itu ancaman. Sebagai murid Yohanes yang berdedikasi kepada gurunya, bisa dimengerti jika mereka merasa galau. Namun perhatikan apa kata Yohanes. Dengan tegas Yohanes mengatakan bahwa ia bukanlah Mesias. Di dalam Yohanes 3 ayat 29 dicatat bahwa ia menyebut dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Jadi bukan mempelai laki-lakinya. Yang berarti apa? Ia bukanlah fokus, bukanlah pusat. Dengan kata lain, ia justru sedang mengarahkan murid-muridnya untuk melihat Yesus sebagai pusat dan bukan dirinya. Saudara, inilah rahasia seorang Yohanes Pembaptis. Maka tidaklah heran jika visi hidupnya adalah seperti yang ia katakan yang dicatat dalam Yohanes 3 ayat 30. Mari kita baca. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bukan hanya itu. Perkataan dan hidup Yohanes Pembaptis menyatakan dengan jelas siapa Yesus. Apa yang dikatakannya di dalam bacaan kita hari ini menunjukkan kesaksian Yohanes tentang Yesus sekaligus undangan bagi siapa saja untuk mempercayai Kristus. Saudara, izinkan saya bertanya, apakah kita juga dapat melakukan hal yang sama seperti Yohanes? Pasti. Tapi pertama-tama kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Kesaksian hidup kita bukanlah tentang diri kita. Betapa salehnya aku, betapa diberkati hidupku, betapa istimewa diriku, aku dan aku, melulu aku. Bukan. Ingat, kesaksian kita adalah tentang Kristus.
Dan Kristus bukan hanya yang kita katakan. Ingat, perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Walk the talk. Saudara, besok, Minggu 21 November, bersama dengan gereja sedunia, kita akan merayakan Minggu Kristus Raja. Marilah kita menyiapkan diri kita untuk benar-benar menjadikan Kristus sebagai Raja yang berdaulat dan memimpin hidup kita. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau Kristus menjadi pusat kehidupan kami. Kami mau Tuhan yang mengendalikan dan memimpin hidup kami. Biarlah hidup kami selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kami bukan hanya memperkatakan Kristus, tapi menghidupi perkataan Kristus dalam diri kami. Kami mohon, bimbinglah kami ya Roh Kudus. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua.